Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Pada kesempatan kali ini, kita masih ngelanjutin pembahasan tentang salah satu chapter dalam light novel Haikyuu dengan judul kali ini, Duo Dinding Besi yang Sudah Melebur Menjadi Masyarakat Biasa. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mengharapkan kemurahan hatinya untuk menekan tombol subscribe pada channel ini. Dan saya sangat berterima kasih banyak bagi yang selama ini sudah mendukung channel ini agar bisa terus berkembang. Dukungan kalian sangat berarti di sini. Terima kasih banyak ya. Langsung saja kita mulai. Cerita kali ini diambil dari sudut pandang Futakuchi. Dia ceritanya lagi kerja dan lumayan santai sih. Dia nggak malas-malasan, hanya saja dia sudah menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Saat itu, jam menunjukkan kurang dari 10 menit lagi agar dia bisa pulang kerja. Dia menunggu dengan sabar. Komputer di depannya masih menyala, tapi nggak dia apa-apain. Kemudian 10 menit berlalu. Seketika dia langsung matiin komputernya dan bergegas pulang sambil menyiapkan kartu absennya. Futakuchi ini kerjanya on time banget. Waktunya pulang, ya dia langsung pulang. Dia nggak kenal kata lembur. Dia keluar dari kantornya dan menuju ke parkiran mobil. Di dalam mobil ada Aone yang udah nunggu dia dari tadi. Perlu kalian ketahui di sini, walau berbeda tempat kerja, kedua sahabat ini masih kompak berkomunikasi satu sama lain. Berangkat dan pulang kerja mereka barengan terus. Cerita berlanjut di mana mereka berdua naik mobil untuk pergi ke pusat kebugaran yang ada di kota. Kayaknya sih keduanya ini mau latihan voli di tim profesionalnya. Dalam perjalanan ini, Futakuchi memiliki ide untuk bolos latihan dan pergi ke pemandian air panas saja. Jadi gini, keduanya itu udah memasuki dunia kerja yang monoton dan Futakuchi benar-benar sedang mengalami kejenuhan dalam bekerja. Makanya dia punya ide kayak gitu. Dia ingin bolos latihan voli dan ingin santai-santai saja setelah kerja yang membosankan. Sayangnya, ide Futakuchi ini nggak direspon sama Aone. Dia tetap aja nyetir mobil dengan fokus penuh menatap jalan di depannya. Dan Futakuchi pun nggak berhenti bicara di sini. Dia tetap ngomong sendiri, bahas ini itu, dan Aone masih diam saja. Kalian tahu sendiri kan, karakter Aone emang gitu. Diam banget, jarang buka mulut pula. Sebenarnya, ada momen Aone mau merespon perkataan Futakuchi, tapi tiba-tiba si Futakuchi memotongnya dan bilang kalau dia ingin mampir ke minimarket untuk beli sesuatu. Di sini Futakuchi masuk ke minimarket seorang diri, dan setelah kembali ke mobil, dia meminta Aone segera melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba Futakuchi meminta Aone untuk berhenti di minimarket yang berikutnya, karena dia ingin beli roti pizza. Di minimarket berikutnya ini, Futakuchi agak lama dan saat kembali, dia nggak bawa roti pizza karena nggak ada. Futakuchi sempat mengeluh banyak ke Aone tentang sulitnya mencari roti pizza ini, tapi tetap saja Aone masih diam seakan-akan membatu. Dan beginilah kisah percakapan satu arah antar keduanya. Perjalanan pun dilanjutkan, tapi mobil berjalan sangat lambat. Futakuchi mengingatkan Aone untuk segera tancap gas, agar kapten nanti nggak menghukumnya karena datang terlambat. Tapi tetap saja Aone masih diam. Tapi kemudian Aone menunjuk ke bagian indikator bensin di dashboard mobil. Benar saja, indikator bahan bakar menjadi merah. Terlihat sudah mau habis bensin mobilnya. Sebenarnya hal ini terjadi karena Aone yang nggak sempat bilang kalau mau ke pom bensin sebelumnya. Ini karena Futakuchi yang banyak bicara dan dia terus minta mampir ke beberapa minimarket sebelumnya. Tapi ya gimana lagi, Aone aja diam mulu, buka mulut aja enggak. Perjalanan masih dilanjutkan dengan harap-harap cemas mereka berdua ini. Saat udah deket pom bensin yang tinggal beberapa meter saja, mobil malah mogok. Futakuchi mendorong mobil ini sendirian sambil mengeluh, sedangkan Aone di kursi supir untuk mengarahkan mobil ke pom bensin. Futakuchi terlihat kesulitan mendorongnya, dan dia berpikir jangan sampai ada orang yang dia kenal melihat kejadian memalukan ini. Luar biasanya, di pom bensin yang hendak mereka datangi, ada orang yang sedang memegang HP
lalu merekam kejadian tersebut. Tidak lain dan tidak bukan, yang merekam kejadian itu adalah senior mereka sendiri di SMA, yaitu Kamasaki. Futakuchi yang mengetahui hal itu secara spontan berteriak padanya, kenapa dia nggak bantu dorong saja daripada merekam kejadian itu sambil tertawa. Cerita berlanjut ke Aone yang akhirnya mengisi bensin mobilnya, sedangkan Kamasaki dan Futakuchi ngobrol sambil minum sekaleng kopi. Masih saja seperti dulu, Futakuchi masih kurang sopan pada seniornya. Jadi Kamasaki mengancam bakal nyebarin video yang dorong mobil tadi. Futakuchi benar-benar memohon agar dia tidak melakukannya. Dia bilang kalau dia bakal mendengarkan semua perkataan dan permintaan dari Kamasaki. Yang penting videonya nggak kesebar. Mobil Aone sudah bisa dipakai lagi. Jadi Futakuchi dan Aone pamit pada Kamasaki. Dan sembari berpamitan, Kamasaki bilang, buatlah pesta makan malam pencarian jodoh buatku, maka video ini nggak bakal kusebar. Futakuchi mengabaikannya sih. Perjalanan pun berlanjut dan mereka sampai di tempat latihannya meskipun terlambat. Sesaat setelah turun dari mobil, ada dua orang yang mendekati dan menanyakan gimana keadaan mobil kalian. Ternyata dua orang ini adalah senior mereka dulu, yaitu Moniwa dan Sasaya. Seketika Futakuchi langsung paham, videonya mendorong mobil tadi sudah kesebar. Dua orang ini ketawa melihat mimik mereka berdua yang sedang sial karena habis mendorong mobil. Futakuchi dalam hati langsung berpikir kalau dia nggak bakal pernah ngadain acara pesta makan malam pencarian jodoh buat Kamasaki. Suara pantulan bola voli dan decitan sepatu terdengar dari dalam pusat kebugaran. Aone dan Futakuchi hendak berpamitan kepada dua seniornya ini, tapi Moniwa tiba-tiba bilang kalau dia ingin bermain voli lagi. Saat itu juga Futakuchi menawarkan bahwa dia bisa ikut berlatih bersama mereka. Nggak masalah kalau nggak pakai pakaian olahraga, ikut saja nggak apa-apa. Mereka berdua sempat tertarik ajakan Futakuchi. Terus mereka bilang kalau kita ajak juga Kamasaki ya. Seketika Futakuchi malah mengusir mereka berdua. Dia udah kesal banget ingat kelakuan Kamasaki yang nyebar videonya. Mereka bertiga masih berdebat mengenai jadi ikut latihan apa enggak. Di sini Aone menatap mereka bertiga dan serasa flashback dengan kejadian saat SMA dulu. Dan inilah kisah pasangan dinding besi Dateko yang menjalani kesehariannya. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.